Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait dengan materi persamaan diferensial dengan subbab kebebasan linear, bergantung linear, dan kombinasi linear. Yang pertama ada bentuk umumnya, yaitu x double aksen plus ptx aksen plus qtx sama dengan 0. Jika y1 dan y2 solusi bebas linear, maka y sama dengan c1y1 plus c2y2 merupakan solusi umum. Yang selanjutnya, kombinasi linear. X sama dengan c1x1 plus c2x2. Misalkan ada suatu fungsi yang merupakan kombinasi linear dari fungsi x1 dan x2, dikatakan kombinasi linear apabila x1 dikalikan dengan c1 konstanta dan x2 dikalikan c2 konstanta, lalu dijumlahkan, maka dinamakan dengan kombinasi linear dengan syarat c1 dan c2 konstan. X sama dengan c1x1 plus c2x2. Apabila X memenuhi laju tertentu, maka akan menyebabkan X1 dan X2 memiliki suatu relasi. Relasi yang pertama yaitu bebas linear dan yang kedua yaitu bergantung linear atau tidak bebas linear. Yang selanjutnya, kebebasan linear dan bergantung linear. X sama dengan C1X1 plus C2X2. Syarat dari bebas linear yaitu tidak ada C1 dan C2 tidak sama dengan 0 sehingga C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Syarat dari bergantung linear yaitu ada C1 dan C2 tidak sama dengan 0 sehingga C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Maksudnya, andaikan X sama dengan 0, kita akan mencari nilai C1 dan C2 sehingga dapat memenuhi persamaan C1x1 plus C2x2 sama dengan 0, maka dikatakan tidak bebas linear. Sebaliknya, jika C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1x1 plus C2x2 sama dengan 0, maka dikatakan bebas linear. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalkan X1 sama dengan T dan X2 sama dengan 4T. Penyelesaiannya, yang pertama kita bentuk kombinasi linearnya yaitu tadi dengan menggunakan rumus C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Nah, pada soal ini sudah kita misalkan bahwa X1 sama dengan T dan X2 sama dengan 4T. Sehingga langsung saja kita substitusikan ke rumusnya, maka akan mendapatkan hasil C1T plus C2 4T sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan bahwa C1 sama dengan 4 dan C2 sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan ke C1T plus C2 4T sama dengan 0. Sehingga 4 dikali T yaitu 4T ditambah min 1 dikali 4T sama dengan 0. Sehingga 4T min 4T sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0. Karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan dapat memenuhi persamaan C1T plus C2 4T sama dengan 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linear atau bergantung linear. Yang selanjutnya kita misalkan bahwa X1 sama dengan T dan X2 sama dengan E pangkat T. Penyelesaiannya seperti yang contoh tadi, bahwa langkah pertamanya yaitu kita bentuk kombinasi linearnya dengan mensubstitusikan nilai X1 sama dengan T dan X2 sama dengan E pangkat T ke dalam rumus. Maka menghasilkan C1T plus C2 E pangkat T sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan bahwa C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 1, lalu substitusikan ke C1T plus C2 E pangkat T sama dengan 0. Nah, 1 dikali T yaitu T dan 1 dikali E pangkat T yaitu E pangkat T. Maka T plus E pangkat T sama dengan 0. Karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0, C1 dan C2 nya tidak sama dengan 0, dan tidak dapat memenuhi persamaan C1T plus C2 E pangkat T sama dengan 0, maka X1 dan X2 bebas linear. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat menggunakan Wronskian dan fungsi W sama dengan X1 X aksen 2 min X aksen 1 X2.
Misalkan kita menemukan soal X1 dan X2 dapat diselesaikan dengan rumus di atas dengan W tidak sama dengan 0, maka tentu X1 dan X2 bebas linear. Dapat ditulis juga dengan W sama dengan determinan dari X1T, X2T, X aksen 1T, X aksen 2T. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal, yaitu yang pertama, diketahui X1 sama dengan T dan X2 sama dengan 4T, tentukan nilai Worskiannya. Penyelesaiannya, nah tadi rumus dari W yaitu determinan dari X1T, X2T, X aksen 1T, X aksen 2T. Nah tadi X1-nya sudah kita ketahui dan X2-nya sudah kita ketahui, maka langsung kita substitusikan ke rumusnya, yaitu W sama dengan determinan dari X1T, yaitu X1T-nya T, maka determinan T, X2T yaitu 4T, dan X aksen 1T yaitu turunan dari X1 ini diturunkan terhadap T, maka menghasilkan X aksen 1T yaitu 1 dan X aksen 2T yaitu turunan dari X2 ini terhadap T, maka menghasilkan 4. Sehingga W sama dengan determinan T 4T 1 4. Maka menghasilkan W sama dengan determinan dari T ini, T dikali dengan 4, maka 4T dikurang dengan 4T ini dikali 1, maka 4T. Sehingga W sama dengan 4T min 4T. Sehingga W sama dengan 0. Karena W sama dengan 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linear atau bergantung linear. Nah, contoh yang kedua yaitu diketahui X1 sama dengan cos WT dan X2 sama dengan sin WT, tentukanlah nilai Worskiannya. Penyelesaiannya, W sama dengan determinan X1T, X2T, X aksen 1T, X aksen 2T. Nah, tadi nilai X1 dan X2-nya sudah diketahui, maka langsung kita substitusikan ke dalam rumus, menghasilkan W sama dengan determinan dari X aksen T yaitu cos WT dan X2T yaitu sin WT. Nah, X aksen 1T yaitu hasil dari turunan X1 ini terhadap T, maka X aksen 1T yaitu min W sin WT. Dan X aksen 2T ini yaitu hasil dari turunan X2 ini terhadap T, maka X aksen 2T yaitu W cos WT. Sehingga W sama dengan determinan cos WT sin WT min W sin WT W cos WT. Menghasilkan W sama dengan cos WT dikali W cos WT, yaitu menghasilkan cos kuadrat WT dikurang dengan sin WT dikali min W sin WT, maka min sin kuadrat WT. Nah, min dikalikan dengan min maka menghasilkan plus, sehingga W sama dengan cos kuadrat WT plus sin kuadrat WT, sehingga W sama dengan W. Karena W tidak sama dengan 0, maka X1 dan X2 bebas linear. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.